Di tengah malam yang sunyi, seorang pemuda berdiri di tepi sungai yang berkilau oleh cahaya rembulan. Hatinya gelisah, jiwanya bergolak. Ia mendengar bisikan yang tak tampak dan bayangan yang menari di air seolah ingin menariknya ke dunia lain. Siapa yang menuntunku, dan apakah aku siap menghadapi apa yang akan kutemui? Gumamnya dalam hati. Di kejauhan, cahaya misterius berpendar di antara pepohonan, terang namun menyesatkan, seperti rahasia yang menunggu untuk diungkap. Tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang, penuh ujian, bisikan kegelapan, dan cahaya hakikat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, kota Baghdad tenggelam dalam sunyi yang tidak biasa. Langit gelap tanpa bulan, seolah menyimpan sesuatu yang belum waktunya terungkap. Di sebuah sudut sederhana, seorang lelaki duduk bersimpuh dalam keheningan panjang. Dialah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lantunan dzikirnya pelan namun dalam. Setiap tarikan nafasnya seakan membawa beban yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa berat di dalam dada. Sudah berhari-hari beliau merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan kegelisahan dunia, bukan pula persoalan manusia. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Sebuah panggilan yang tidak memiliki suara, tetapi terus mengetuk hati. Ya Allah, jika ini jalan menujumu, maka kuatkan aku, bisiknya lirih. Angin malam tiba-tiba berhembus masuk melalui celah jendela kayu. Lampu minyak di ruangan itu bergetar, cahayanya meredup sejenak, lalu kembali stabil. Namun ada yang berubah. Suasana menjadi lebih dingin, lebih sunyi, dan entah mengapa terasa tidak sendiri. Syekh Abdul Qadir membuka matanya perlahan. Tidak ada siapa-siapa, namun hatinya yakin ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Beliau tidak bergeming, tidak takut, tidak pula tergesa-gesa. Sebaliknya, beliau justru menundukkan kepala, kembali tenggelam dalam dzikir yang lebih dalam. Karena beliau tahu, dalam perjalanan menuju kebenaran, tidak semua yang hadir harus dilawan, sebagian harus dihadapi dengan ketenangan. Beberapa saat kemudian, sebuah suara terdengar. Bukan dari luar, bukan pula dari dalam ruangan, seolah datang dari ruang yang tidak dapat dijelaskan. Wahai Abdul Qadir. Suara itu tenang, dalam, dan mengandung wibawa yang sulit digambarkan. Namun Syekh Abdul Qadir tidak langsung menjawab. Beliau diam, mengamati, menjaga hatinya tetap jernih. Karena beliau tahu, tidak semua suara layak dipercaya, meski terdengar lembut sekalipun. Engkau mencari jalan, tetapi apakah engkau siap untuk tersesat? Pertanyaan itu menggantung di udara. Berat, mengandung makna yang tidak sederhana. Untuk pertama kalinya malam itu, Syekh Abdul Qadir mengangkat wajahnya. Matanya tajam, namun tenang. Jika tersesat itu jalan menuju kebenaran, maka aku memohon hanya satu. Jangan biarkan aku tersesat darimu. Hening. Suasana kembali sunyi, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seolah sesuatu telah bermulai. Lampu minyak itu tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti ruangan sepenuhnya. Dan di dalam kegelapan itu, Syekh Abdul Qadir merasakan satu hal yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya.
seolah batas antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat mulai terbuka perlahan. Malam yang gelap itu akhirnya berlalu. Namun bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, fajar tidak benar-benar membawa terang. Tubuhnya memang beristirahat, tetapi jiwanya tidak. Setelah peristiwa aneh semalam, beliau sempat terlelap. Namun tidur itu bukanlah tidur biasa, lebih menyerupai perjalanan yang tidak ia kehendaki, tetapi tidak pula bisa ia hindari. Dalam tidurnya, ia berdiri di sebuah tempat yang asing, bukan Baghdad, bukan pula tempat yang pernah ia kenal. Tanahnya lembab, seperti habis diguyur hujan. Kabut tipis menyelimuti sekeliling, membatasi pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Tidak ada suara manusia, tidak ada tanda kehidupan, hanya sunyi. Dan anehnya, ia sadar bahwa dirinya sedang bermimpi. Ini bukan mimpi biasa, gumamnya dalam hati. Langkahnya pelan, namun pasti. Setiap pijakan terasa nyata, terlalu nyata untuk sekedar bunga tidur. Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar, bukan miliknya. Syekh Abdul Qadir berhenti. Suara itu juga berhenti. Ia melangkah lagi. Suara itu kembali mengikuti. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini, jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena ia mulai menyadari sesuatu, bahwa ia tidak sendirian di tempat itu. "Siapa di sana?" ucapnya tegas. Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang bergerak pelan, seolah hidup. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, tampak sebuah cahaya redup. Tidak terang, namun cukup untuk menarik perhatian. Tanpa ragu, beliau melangkah mendekat. Semakin dekat, cahaya itu semakin jelas. Dan di tengah kabut itu, perlahan terlihat sosok seseorang berdiri membelakanginya. Jubahnya sederhana, posturnya tegak, dan entah mengapa kehadirannya memancarkan ketenangan yang dalam. Syekh Abdul Qadir menghentikan langkahnya, tidak mendekat lagi. Ia belajar dari malam sebelumnya, tidak semua yang muncul harus langsung dihampiri. "Apakah engkau yang memanggilku?" tanyanya hati-hati. Sosok itu tidak langsung menjawab, hanya diam. Namun kemudian ia berbicara. "Banyak yang berjalan, tetapi tidak semua sampai." Suara itu sama, persis seperti yang ia dengar malam sebelumnya. Dalam sekejap, semua menjadi jelas. Ini bukan kebetulan, ini adalah kelanjutan. "Jika ini jalan, maka tunjukkanlah kebenaran," kata Syekh Abdul Qadir mantap. Sosok itu perlahan berbalik, namun sebelum wajahnya terlihat jelas, segalanya tiba-tiba berubah. Tanah di bawah kaki Syekh Abdul Qadir bergetar, kabut menebal, cahaya meredup, lalu padam, dan dalam sekejap ia terbangun. Nafasnya berat, dahinya berkeringat. Pagi telah tiba, sinar matahari masuk melalui celah jendela. Namun ada satu hal yang membuatnya terdiam. Di telapak tangannya ada bekas lumpur, basah, nyata, dan dingin. Syekh Abdul Qadir menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Jika ini mimpi, mengapa jejaknya masih tertinggal?" Pagi itu, Baghdad tetap seperti biasanya. Pasar mulai ramai, suara pedagang bersahutan. Kehidupan berjalan tanpa mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang berubah dalam diri seorang hamba Allah. Namun, di dalam ruang sederhana itu, Syekh Abdul Qadir Jailani masih duduk diam. Tatapannya tertuju pada telapak tangannya. Bekas lumpur itu belum hilang. Ia telah membasuhnya sekali, 2 kali. Namun anehnya, sensasi dingin itu masih terasa. Seolah bukan sekedar kotoran dunia, tetapi jejak dari sesuatu yang lebih dalam. "Ini bukan ilusi," gumamnya pelan. Beliau bangkit, berjalan perlahan menuju jendela. Cahaya pagi menyentuh wajahnya.
namun tidak menghangatkan pikirannya. Apa yang ia alami bukan mimpi biasa, dan ia tahu dalam perjalanan spiritual ada satu titik di mana seseorang tidak lagi bisa berpura-pura tidak melihat. Titik itu telah tiba. Hari itu, beliau mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, mengajar, berzikir, menyambut orang-orang yang datang meminta nasihat. Namun setiap kali ia berbicara, ada bagian dari dirinya yang terasa tertarik ke tempat lain, seolah hatinya tidak lagi sepenuhnya berada di dunia ini. Seorang muridnya memperhatikan perubahan itu. "Guru, apakah engkau sedang tidak sehat?" tanyanya dengan hati-hati. Syekh Abdul Qadir tersenyum tipis. "Tubuhku sehat," jawabnya singkat. Namun ia tidak melanjutkan, karena yang gelisah bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Menjelang sore, ketika matahari mulai condong ke barat, beliau memutuskan sesuatu. Keputusan yang tidak ia ucapkan kepada siapapun. Ia keluar dari kediamannya. Langkahnya tenang namun penuh tujuan. Bukan menuju pasar, bukan pula ke tempat para ulama berkumpul, melainkan ke arah pinggiran kota, ke tempat yang lebih sepi, lebih sunyi, seolah mengikuti sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa begitu jelas. Angin sore berhembus lembut, namun semakin jauh ia melangkah, suasana mulai berubah. Keramaian kota perlahan hilang, digantikan dengan kesunyian yang dalam. Dan di tengah langkah itu, ia berhenti. Jantungnya berdetak lebih pelan, bukan karena lelah, tetapi karena ia merasakan kembali hal yang sama seperti malam itu. Perasaan bahwa ia sedang diawasi. Namun kali ini, lebih kuat, lebih dekat. "Engkau datang." Suara itu kembali terdengar. Tidak mengejutkan, seolah memang sudah ia tunggu. Syekh Abdul Qadir tidak menoleh, tidak pula mencari arah suara. Ia hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak datang, aku dipanggil." Hening sejenak, lalu suara itu kembali berbicara. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang berani melangkah lebih jauh. Kali ini, Syekh Abdul Qadir menutup matanya, menarik napas panjang, dan ketika ia membukanya kembali, satu keputusan telah ia ambil. "Jika ini ujian, maka aku tidak akan mundur." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Langit yang tadinya cerah, perlahan meredup, dan di hadapannya, jalan setapak yang tadi tidak ada, kini terbentang, menuju arah yang tidak ia kenal, menuju sesuatu yang belum ia pahami. Namun satu hal yang pasti, sekali ia melangkah ke sana, tidak ada jalan untuk kembali menjadi seperti sebelumnya. Syekh Abdul Qadir Jailani menatap jalan itu lama, lalu tanpa ragu, ia melangkah masuk. Dan saat itulah, perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Langkah pertama itu terasa berbeda. Begitu kaki Syekh Abdul Qadir Jailani menginjak jalan setapak yang tiba-tiba muncul itu, suasana di sekelilingnya berubah secara halus, namun pasti. Angin berhenti. Suara burung menghilang. Bahkan, detak waktu seolah melambat. Ia menoleh ke belakang. Kota Baghdad sudah tidak terlihat lagi. Padahal ia yakin belum berjalan jauh. Namun yang tersisa kini, hanya kabut tipis yang perlahan menutup segala arah. Ini bukan perjalanan biasa, batinnya menegaskan. Tetapi ia tidak mundur, tidak juga ragu. Langkahnya tetap mantap. Meski setiap inci jalan terasa seperti memasuki wilayah yang tidak dikenal oleh manusia. Semakin dalam ia berjalan, jalan itu semakin sempit. Pepohonan tinggi menjulang di kiri dan kanan. Ranting-rantingnya saling bertaut di atas, membentuk lorong alami yang gelap. Cahaya sore tidak lagi menembus. Yang tersisa hanyalah bayangan dan keheningan yang menekan. Namun Syekh Abdul Qadir tetap melangkah. Hingga akhirnya,
Ia tiba di sebuah titik. Jalan itu terputus. Di hadapannya tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong yang dipenuhi kabut pekat, seperti jurang tanpa dasar. Ia berhenti, mengamati. Tidak ada jembatan, tidak ada jalan lanjutan, tidak ada petunjuk. Apakah ini batasnya? Gumamnya pelan. Namun hatinya menolak percaya, karena panggilan itu belum selesai. Dan benar saja, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, lebih dalam. Batas hanya ada bagi mereka yang ragu. Syekh Abdul Qadir memejamkan matanya sejenak, merenungi kata-kata itu. Ini bukan sekedar ujian fisik, ini ujian keyakinan. Jika ia percaya pada apa yang dilihat, maka jalan ini berakhir di sini. Namun jika ia percaya pada apa yang tidak terlihat, maka mungkin jalan itu masih ada. Perlahan, ia membuka matanya kembali, menatap kekosongan di depannya. Lalu, tanpa memastikan apapun, ia melangkah maju. Sesaat, tidak terjadi apa-apa. Namun langkah kedua mengubah segalanya. Kakinya tidak jatuh, tidak pula tenggelam dalam kehampaan. Sebaliknya, ia seperti menginjak sesuatu yang tidak terlihat. Permukaan yang tak kasat mata, namun nyata. Syekh Abdul Qadir berhenti, menunduk. Tidak ada apa-apa di sana. Namun ia berdiri di atas sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Seketika, kabut di sekelilingnya bergerak cepat, seolah tersingkap oleh kekuatan tak terlihat. Dan perlahan, sebuah jalur baru muncul, bukan dari tanah, bukan dari kayu atau batu, melainkan seperti cahaya yang memadat membentuk jalan yang samar namun jelas. Ia mengerti sekarang, ini bukan sekedar jalan, ini adalah gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang tidak semua orang diizinkan untuk melihatnya. Engkau mulai memahami. Suara itu kembali berbicara. Namun kali ini, ada sedikit perubahan. Ada nada pengakuan. Bukan lagi sekedar ujian. Namun ingat, lanjutnya. Semakin jauh engkau melangkah, semakin sedikit yang dapat kau percaya. Syekh Abdul Qadir tidak menjawab. Ia hanya menarik napas dalam, lalu melanjutkan langkahnya di atas jalan tak kasat mata itu. Namun di dalam hatinya, satu hal mulai tumbuh. Bukan rasa takut, melainkan kesadaran bahwa perjalanan ini tidak hanya akan menguji apa yang ia lihat, tetapi juga apa yang ia yakini. Dan di kejauhan, sebuah bayangan kembali muncul. Sosok yang sama seperti dalam mimpinya, berdiri, menunggu. Namun kali ini, lebih dekat dari sebelumnya. Kabut yang tadi menyelimuti jalan perlahan menyingkir. Kini, untuk pertama kalinya, sosok itu terlihat lebih jelas. Ia berdiri tidak jauh di depan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diam, tenang, namun kehadirannya terasa begitu kuat, seolah ruang di sekitarnya tunduk dalam diam. Jubahnya sederhana, berwarna kusam seperti telah melewati perjalanan panjang yang tak terhitung waktu. Tidak ada tanda kemewahan, tidak pula simbol kebesaran. Namun, justru dari kesederhanaan itu, terpancar wibawa yang sulit dijelaskan. Syekh Abdul Qadir menghentikan langkahnya. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa meter. Cukup dekat untuk merasakan kehadiran, namun masih terlalu jauh untuk memahami siapa sebenarnya sosok itu. Engkau telah sampai sejauh ini. Suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas berasal dari sosok di hadapannya. Tidak menggema, tidak menggetarkan udara, namun langsung terasa di dalam hati. Syekh Abdul Qadir menatapnya dengan tenang. Jika ini tujuan, maka perlihatkanlah hakikatnya. Jawabnya. Sosok itu tidak langsung merespons. Ia justru melangkah perlahan, mengitari Syekh Abdul Qadir. Setiap langkahnya sunyi, tanpa suara,
seolah tidak benar-benar menyentuh tanah. Dan saat ia berada tepat di belakang, ia berhenti. Banyak yang ingin melihat, tetapi tidak siap mengetahui. Ucapnya pelan. Syekh Abdul Qadir tidak menoleh. Ia tetap berdiri tegak. Dan banyak pula yang mengetahui, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Lanjut suara itu. Angin dingin berhembus tiba-tiba, lebih tajam dari sebelumnya, membawa suasana yang berubah menjadi lebih berat, lebih dalam. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu muncul di hadapan Syekh Abdul Qadir dalam sekejap. Jarak mereka kini sangat dekat. Namun anehnya, wajahnya masih tidak dapat terlihat jelas, seolah ada sesuatu yang menutupinya. Bukan kabut, bukan bayangan, melainkan batas. Batas yang tidak bisa ditembus oleh penglihatan biasa. Jawab satu pertanyaan, katanya. Niscaya engkau akan melangkah lebih jauh. Hening sejenak, Syekh Abdul Qadir mengangguk pelan. Apakah yang engkau cari adalah kebenaran? Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun terasa berat, karena di dalamnya ada makna yang dalam. Syekh Abdul Qadir tidak langsung menjawab. Ia menundukkan pandangannya, bukan ragu, tetapi berhati-hati, karena ia tahu jawaban yang salah bukan hanya menghentikan langkahnya, tetapi bisa menyesatkan seluruh perjalanannya. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat wajahnya kembali. Tatapannya lebih tajam, lebih dalam. Aku tidak mencari kebenaran, ujarnya pelan. Sosok itu diam, seolah menunggu. Aku mencari Dia yang memiliki kebenaran. Untuk pertama kalinya, suasana berubah. Kabut yang tersisa bergetar halus, dan sosok itu terdiam lebih lama dari sebelumnya. Lalu, ia melangkah mundur, perlahan, seolah memberi ruang. Jawabanmu belum tentu benar, katanya. Tetapi, cukup untuk melanjutkan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Jalan cahaya yang tadi mereka pijak mulai berubah. Retakan-retakan tipis muncul memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Dan dari dalam retakan itu, muncul bayangan-bayangan lain. Banyak, tak terhitung, bergerak perlahan, mendekat. Syekh Abdul Qadir tetap berdiri. Namun kini, ia menyadari ujian belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Dan suara itu kembali berbisik. Kini, lihatlah apa yang selama ini tersembunyi darimu. Retakan cahaya itu semakin melebar. Dari dalamnya, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Awalnya samar, hanya siluet tanpa bentuk. Namun perlahan, mereka menjadi lebih jelas. Dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan pertama menyerupai dirinya sendiri, Syekh Abdul Qadir Jilani. Dengan wajah yang sama, postur yang sama, bahkan sorot mata yang hampir identik. Namun ada satu perbedaan. Tatapannya kosong, tanpa cahaya, tanpa ketenangan. Seolah itu adalah dirinya yang telah kehilangan arah. Syekh Abdul Qadir tidak bergerak. Ia hanya mengamati. Lalu satu persatu, bayangan lain mulai muncul. Ada yang menyerupai seorang ulama tua. Ada yang tampak seperti muridnya sendiri. Bahkan, ada wajah-wajah yang ia kenal dari masa lalunya. Semuanya berjalan perlahan, mengelilinginya, tanpa suara, namun membawa tekanan yang terasa semakin berat di dada. Ini bukan mereka. Batinnya menegaskan. Namun perasaan itu tidak cukup untuk menenangkan situasi. Karena bayangan-bayangan itu mulai berbicara. Dan yang mereka ucapkan adalah sesuatu yang tidak asing. Engkau sudah cukup berilmu. Tidak perlu melangkah lebih jauh. Ini sudah lebih dari cukup. Suara-suara itu datang dari segala arah. Lembut, meyakinkan. Namun perlahan berubah menjadi desakan. Berhenti di sini.
Tidak semua orang harus tahu segalanya. Engkau bisa kehilangan segalanya. Syekh Abdul Qadir menutup matanya, menarik nafas panjang. Ia memahami sekarang, ini bukan serangan fisik. Ini adalah ujian yang lebih dalam. Ujian terhadap niat, terhadap tujuan, terhadap keikhlasan. Salah satu bayangan yang menyerupai dirinya sendiri melangkah maju, lebih dekat dari yang lain. "Bukankah engkau takut?" tanyanya. Suaranya sama, persis. "Jika engkau melanjutkan, engkau mungkin tidak akan kembali seperti dulu." Syekh Abdul Qadir membuka matanya perlahan, menatap sosok itu, tanpa emosi, tanpa amarah, hanya ketenangan. "Aku tidak mencari untuk kembali," jawabnya pelan. "Lalu untuk apa semua ini?" desak bayangan itu. "Untuk mengenal," jawabnya singkat. Hening. Namun bayangan itu belum berhenti. "Dan jika yang kau temui bukan seperti yang kau harapkan?" Pertanyaan itu lebih tajam, lebih dalam. Namun kali ini, Syekh Abdul Qadir melangkah maju. Satu langkah, mendekati bayangan dirinya sendiri. "Aku tidak berjalan dengan harapan," katanya, "tetapi dengan penyerahan." Dalam sekejap, semua bayangan berhenti bergerak. Suasana menjadi sunyi total. Lalu, satu persatu, bayangan itu mulai retak, seperti kaca yang pecah dari dalam. Cahaya keluar dari celah-celahnya. Dan dalam hitungan detik, mereka semua hancur, menghilang, tanpa sisa. Hanya menyisakan keheningan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Syekh Abdul Qadir berdiri sendiri kembali. Namun kali ini, tidak ada tekanan, tidak ada bisikan. Hanya ketenangan yang berbeda, lebih jernih, lebih tajam. Di hadapannya, jalan cahaya itu kini berubah. Tidak lagi retak, tidak lagi goyah, melainkan lurus dan terang. Dan sosok misterius itu kembali muncul. Lebih jelas dari sebelumnya, namun tetap belum sepenuhnya terlihat. "Engkau telah melewati yang pertama," katanya. Nada suaranya kini tidak lagi menguji, melainkan mengakui. "Tetapi ingat, yang berikutnya tidak akan berbicara dengan suara yang bisa kau bantah." Syekh Abdul Qadir tidak menjawab. Namun di dalam hatinya, ia memahami satu hal. Ujian selanjutnya akan jauh lebih sulit. Karena bukan lagi tentang apa yang ia dengar, melainkan tentang apa yang ia rasakan. Dan perlahan, langkahnya kembali maju, menuju sesuatu yang bahkan jiwanya pun belum sepenuhnya siap. Langkah Syekh Abdul Qadir Jailani kini terasa lebih ringan. Jalan cahaya di hadapannya terbentang lurus, tanpa retakan, tanpa gangguan. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada suara yang mengusik. Semuanya tenang. Terlalu tenang. Dan justru disitulah letak keanehannya. Angin tidak berhembus, langkahnya tidak menimbulkan suara. Bahkan detak jantungnya sendiri terasa menjauh, seolah dunia ini perlahan memutus hubungan dengannya. Namun ia tetap berjalan, karena ia tahu ketenangan dalam perjalanan seperti ini belum tentu pertanda aman. Beberapa saat kemudian, jalan itu mulai berubah. Cahaya yang tadinya terang perlahan meredup, bukan menjadi gelap, namun menjadi datar, hampa, tanpa rasa. Syekh Abdul Qadir berhenti, bukan karena ragu, tetapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Hatinya ikut menjadi sunyi. Bukan tenang, bukan damai, tetapi kosong. Ia mencoba berzikir. Lisannya bergerak, namun tidak ada getaran di dalam dada. Tidak ada rasa hadir, tidak ada kedekatan. Seolah seluruh amal yang biasa ia lakukan kehilangan maknanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kehilangan rasa
dalam ibadah. Apa ini? Bisiknya pelan. Ia kembali mencoba. Lebih dalam, lebih sungguh. Namun hasilnya sama. Kosong, dingin, dan sunyi yang menyesakkan. Tiba-tiba suara itu kembali muncul. Namun kali ini berbeda. Tidak datang dari luar, tidak pula menggema di sekeliling, melainkan muncul dari dalam dirinya sendiri. Untuk apa semua ini? Suara itu pelan, namun sangat jelas. Syekh Abdul Qadir terdiam. Ia tidak menjawab, karena ia tahu ini bukan suara biasa. Bukankah engkau telah beribadah selama ini? Bukankah engkau telah mengajarkan banyak orang? Lalu mengapa sekarang semua terasa hampa? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyerang, tidak memaksa. Namun justru itulah yang membuatnya berbahaya, karena ia terasa masuk akal. Syekh Abdul Qadir menundukkan kepalanya, bukan menyerah, tetapi merenung. Ini bukan godaan yang bisa diusir dengan kata. Ini bukan bayangan yang bisa dihancurkan. Ini adalah ujian terhadap rasa. Dan rasa tidak selalu bisa dikendalikan. Langkahnya terhenti sepenuhnya. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, tidak pula berzikir dengan suara. Namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini ia terbiasa merasakan kehadiran, ketenangan, kedekatan. Namun kini, semua itu diambil, dan ia tetap diminta untuk melangkah. Tanpa rasa, tanpa tanda, tanpa kepastian. Perlahan ia mengangkat wajahnya. Matanya tenang, meski hatinya kosong. Jika engkau ingin aku berjalan tanpa merasakanmu, ucapnya dalam hati, maka aku akan tetap berjalan. Hening. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan. Namun kali ini, ia melangkah. Satu langkah, tanpa menunggu rasa kembali, tanpa menunggu keyakinan itu terasa. Hanya karena ia memilih untuk tetap berjalan. Dan pada saat itulah, jalan di hadapannya kembali berubah. Cahaya yang tadinya redup mulai muncul kembali. Perlahan, lembut, namun nyata. Dan suara itu yang sejak tadi berbicara dari dalam dirinya, tiba-tiba menghilang, seolah tidak pernah ada. Dari kejauhan, sosok misterius itu kembali terlihat. Masih sama, masih tidak sepenuhnya tampak. Namun kali ini, ia tidak berbicara. Seolah sedang mengamati, menilai. Dan untuk pertama kalinya, Syekh Abdul Qadir mulai memahami satu hal yang penting, bahwa dalam perjalanan ini, bukan hanya apa yang ia lihat yang diuji, bukan pula apa yang ia dengar, tetapi kesetiaannya untuk tetap melangkah, bahkan ketika ia tidak merasakan apa-apa. Jalan cahaya yang muncul setelah sunyi yang menyesatkan kini tampak lebih terang. Namun bagi Syekh Abdul Qadir Jailani, terang itu bukan lagi penanda keselamatan. Ia tahu cahaya bisa menipu, bisa menjadi ujian terselubung bagi hati yang lalai. Ia melangkah perlahan. Setiap pijakan di atas jalan cahaya terasa begitu nyata. Namun di dalam hatinya, keraguan mulai mengintai. Apakah ini benar atau hanya ilusi, batinnya? Di kejauhan, bayangan sosok misterius itu tampak bergerak. Masih sama, tidak sepenuhnya tampak, namun aura kehadirannya jelas terasa. Ia tidak berbicara, hanya menunggu, menilai. Syekh Abdul Qadir menelan nafas. Ia sadar, ujian yang berikutnya bukan lagi fisik atau bayangan. Ini ujian pikiran dan persepsi. Tanah di sekitar jalan cahaya mulai memantulkan bayangan samar, bayangan lain dari jalan itu sendiri. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan itu tampak bergerak bersamaan, namun tidak sepenuhnya serupa. Ini menipu penglihatan, gumamnya.
Ia menunduk, menatap kaki sendiri di jalan cahaya. Sekali salah langkah, ia bisa tersesat dalam labirin ilusi yang tak berujung. Tiba-tiba, salah satu bayangan di depan bergerak lebih cepat, berubah menjadi cahaya yang lebih terang, lebih memikat, seolah berbisik, "Datanglah, disinilah jawabanmu." Namun Syekh Abdul Qadir tetap waspada. Ia tahu cahaya bisa menjadi pengalihan, menyesatkan mereka yang mengikuti tanpa kesadaran. Ia menarik nafas dalam dan menutup mata sejenak. "Bukan karena aku ingin mengikuti, tapi karena aku tahu ini ujianmu," batinnya. Ketika ia membuka mata kembali, cahaya itu tidak lagi menempel pada jalannya. Sebaliknya, jalannya tetap lurus, sederhana, namun bayangan cahaya menari-nari di sekeliling, menciptakan ilusi bahwa jalan itu bercabang. Satu detik ragu, dan ia bisa tersesat dalam labirin ilusi yang tak berujung. Syekh Abdul Qadir tersenyum tipis, meski hati berdebar. Ia melangkah. Satu langkah. Kemudian langkah kedua. Dengan setiap langkah, ia mengingat satu hal. Tidak ada yang menyesatkan orang yang bersandar hanya pada kehendak Allah. Dan saat itu, dari tengah cahaya yang menipu, sosok misterius terdengar lagi. Lembut namun tegas. "Engkau berjalan dengan kesadaran, bukan karena penglihatanmu. Itu sudah cukup. Untuk melanjutkan." Hening kembali menyelimuti jalan. Namun bagi Syekh Abdul Qadir, keheningan kali ini berbeda. Ini bukan sunyi yang menyesatkan, tapi sunyi yang mengajarkan. Ia tersenyum pelan, menarik nafas panjang, dan melanjutkan langkahnya dengan keyakinan yang mulai tumbuh, meski ujian belum usai. Syekh Abdul Qadir Jailani terus melangkah di atas jalan cahaya yang kini lurus dan jelas. Namun, setiap langkahnya terasa berat, bukan karena jalan itu sulit dijangkau, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat mulai menguji hatinya dari dalam. Kabut tipis muncul kembali, namun kali ini lebih gelap, hampir seperti malam yang menelan segalanya. Dari kabut itu terdengar bisikan, pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat hati siapapun gelisah. "Engkau tidak akan menemukan apa yang kau cari. Engkau terlalu lemah untuk melanjutkan. Segalanya hanya ilusi. Pulanglah." Syekh Abdul Qadir menutup mata sejenak. Bisikan itu bukan suara nyata, melainkan datang dari dalam dirinya sendiri, dari keraguan yang perlahan muncul. Ia tersadar, ini bukan ujian fisik, bukan bayangan yang bisa dihancurkan, tapi ujian batin. Dengan tenang, ia membuka mata. "Jika ini datang darimu, maka aku akan tetap berjalan. Jika ini datang untuk menyesatkanku, maka aku berlindung hanya kepadamu," bisiknya pelan. Bisikan itu tidak berhenti, malah semakin keras, bergema di dalam kepalanya sendiri. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di pinggir jalan cahaya, menari-nari di tepi penglihatannya, mencoba mengalihkan fokusnya. Salah satunya tampak seperti sosok yang ia kenal, muridnya sendiri, dengan tatapan menyedihkan seolah meminta ia berhenti. Namun Syekh Abdul Qadir tetap teguh. Ia tidak menoleh, tidak berbicara. Ia hanya berjalan. Semakin ia berjalan, bisikan itu berubah, tidak lagi menakut-nakuti, tetapi membujuk dan menggoda. "Engkau lelah, tidakkah nyaman berhenti di sini? Segala kerja kerasmu bisa sia-sia. Tak perlu melanjutkan, pulanglah ke kehidupanmu yang aman." Sekali lagi, hati Syekh Abdul Qadir terasa terguncang. Namun ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya. "Keselamatan dunia bukan tujuan perjalanan ini. Aku berjalan bukan karena rasa nyaman, tetapi karena panggilanmu," jawabnya dalam hati. Seketika itu, kabut di sekitarnya bergeser dan sosok misterius dari jauh muncul kembali.
Ia berdiri, diam, hanya mengamati, tanpa berbicara. Syekh Abdul Qadir menatap sosok itu sejenak dan menyadari sesuatu. Perjalanan ini bukan hanya tentang cahaya atau kegelapan di luar dirinya, tetapi tentang kegelapan dan cahaya di dalam dirinya sendiri. Ia menunduk sejenak, mengatur napas, lalu melangkah lebih mantap dari sebelumnya. Dan saat ia melangkah, bisikan-bisikan itu perlahan memudar. Namun di ujung jalannya, sebuah bayangan baru muncul, lebih samar, lebih menakutkan. Tidak lagi menyerupai orang atau makhluk, hanya kegelapan murni, seolah menunggu untuk menelan siapapun yang lengah. Syekh Abdul Qadir menatap bayangan itu dengan tenang. Ia sadar satu hal, ujian yang sebenarnya baru saja mulai. Bayangan kegelapan itu tetap diam, menanti tanpa suara. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri sejenak, menatapnya dengan tenang. Hatinya tidak takut, namun penuh kewaspadaan. Ia menyadari satu hal, ini bukan ujian fisik, tapi ujian pemahaman dan kesadaran batin. Ia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya di jalan cahaya terasa lebih berat daripada sebelumnya, meski jalannya tetap lurus. Namun di sekelilingnya, jejak-jejak samar mulai muncul. Bukan jejak kaki, bukan pula jejak cahaya, melainkan jejak energi, seperti garis halus yang berputar-putar, membentuk pola aneh yang menyesatkan pandangan. Syekh Abdul Qadir berhenti, menunduk. Ia menyentuh satu garis cahaya itu dengan ujung jarinya, dan tiba-tiba rasanya seperti seluruh jalan di sekitarnya berubah. Cahaya yang tadinya lurus, kini bercabang-cabang. Bayangan kegelapan bergerak mengikuti setiap cabang, seperti menunggu ia memilih jalur yang salah. Ia tersadar, ini adalah ujian kesadaran. Bukan hanya mengikuti jalan yang terlihat, tapi mengetahui mana yang benar di antara ilusi. Syekh Abdul Qadir menutup mata sejenak. Ia merasakan nafasnya sendiri, jantungnya, dan kedalaman hatinya. Bukan mata yang menuntun, bukan telinga, tetapi hati yang lurus dan niat yang benar, gumamnya dalam hati. Ketika ia membuka mata kembali, jalannya tetap bercabang. Namun kali ini, ia tidak mengikuti cahaya yang paling terang. Ia melangkah ke jalur yang samar, hampir tidak terlihat, hanya karena hatinya menuntun. Bayangan kegelapan menggeram pelan, namun tidak menyerang. Ia seolah menunggu, menguji kesabaran Syekh Abdul Qadir. Beberapa langkah kemudian, jalur itu kembali menyatu. Cahaya menjadi lurus lagi. Bayangan kegelapan perlahan memudar, meninggalkan jalan yang bersih. Syekh Abdul Qadir menarik nafas panjang. Ia tersenyum tipis, meski tubuhnya letih. Ia tahu satu hal, mengikuti hati dan keyakinan lebih sulit daripada mengikuti apa yang tampak jelas. Namun di ujung jalan, sosok misterius itu kembali muncul. Kali ini, ia tampak lebih jelas, namun masih menutupi wajahnya dengan bayangan. Ia tidak berbicara, hanya menatap. Dan Syekh Abdul Qadir menyadari sesuatu yang penting. Ujian tidak selalu berupa kegelapan atau cahaya. Kadang, ujian terbesar adalah tetap berjalan ketika segala sesuatu di sekitarmu bisa menipu dan menggoda. Ia melangkah mantap. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu, tantangan sesungguhnya yang akan mengubah hidupnya selamanya, baru saja menunggu di depan. Cahaya di ujung jalan kini berbeda. Bukan sekadar terang biasa, tetapi menyilaukan, seakan menembus mata dan hati sekaligus. Syekh Abdul Qadir Jailani melangkah perlahan, menutupi matanya sejenak. Namun, hatinya tahu, ini bukan sekadar cahaya dunia. Ini pintu menuju sesuatu yang lebih tinggi. Ketika ia membuka mata, sosok misterius itu sudah berada di tengah cahaya.
Sekarang lebih jelas. Wajahnya masih samar, tetapi posturnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, wibawa yang menundukkan segala keraguan, dan aura yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Syekh Abdul Qadir merasakan nafasnya tertahan, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu ia sedang menghadapi sesuatu yang melebihi pemahaman manusia biasa. Engkau telah melewati banyak ujian. Suara sosok itu terdengar, lembut namun tegas. Hati, penglihatan, keyakinan, semuanya diuji. Sekarang saatnya engkau melihat apa yang selama ini tersembunyi. Cahaya itu semakin menyilaukan, dan tiba-tiba di dalam terang itu, Syekh Abdul Qadir melihat bayangan lain, sosok yang selama ini ia impikan dalam mimpinya. Tapi kali ini ia tidak samar, tidak tertutup. Ia menyadari satu hal yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Syekh Abdul Qadir terdiam, jiwanya bergetar. Ia ingin berbicara, ingin bersujud, namun kata-kata tidak keluar. Hanya rasa kagum, takut, dan rindu yang bercampur menjadi satu. Engkau berjalan jauh, Abdul Qadir, ucap Nabi Khidir. Bukan untuk melihat dunia, bukan untuk mencari nama, bukan untuk menjadi ulama yang dikenal. Engkau berjalan untuk mengenal diri dan mengenal Allah. Syekh Abdul Qadir menunduk, air mata mulai menetes. Ia sadar selama ini pencarian ilmu duniawi hanyalah sebagian dari perjalanan. Yang lebih penting adalah mengenal hakikat diri dan kebenaran yang sejati. Tiba-tiba cahaya di sekitar mereka bergerak seperti ombak, menyelimuti Syekh Abdul Qadir, namun bukan menakutkan, malah memberi rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara Nabi Khidir kembali terdengar. Sekarang engkau akan diuji sekali lagi. Tapi ujian ini bukan dengan bayangan, bukan dengan bisikan, bukan dengan cahaya, melainkan dengan hatimu sendiri. Hati Syekh Abdul Qadir bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena ia tahu ujian selanjutnya akan menentukan seluruh perjalanan hidupnya. Dan saat cahaya itu menyilaukan seluruh pandangan, Syekh Abdul Qadir mengambil satu nafas panjang. Ia tahu tidak ada jalan mundur. Pertemuan ini adalah titik perubahan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cahaya di sekitar Syekh Abdul Qadir Jailani kini memancar lebih kuat, namun tidak menyilaukan matanya. Ia bisa melihat dan sekaligus merasakan kehadiran hakikat yang selama ini tersembunyi. Di hadapannya, Nabi Khidir AS berdiri tegap. Wajahnya tenang, namun memancarkan wibawa yang sulit diungkapkan. Engkau telah berjalan jauh, Abdul Qadir. Suara beliau lembut, namun menembus hati. Namun perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kakimu melangkah, melainkan seberapa dalam hatimu bisa memahami kebenaran. Syekh Abdul Qadir menunduk, menahan napas. Ia sadar, selama ini ia mencari ilmu, mencari tanda-tanda, mencari guru. Namun yang paling sulit untuk dipahami adalah hakikat dalam dirinya sendiri. Sekarang, lanjut Nabi Khidir, aku akan menguji hatimu. Bukan dengan bayangan, bukan dengan cahaya, bukan dengan kata, tetapi dengan kejujuranmu terhadap dirimu sendiri. Seketika, cahaya di sekitar mereka menyelimuti Syekh Abdul Qadir. Ia merasa seluruh masa lalunya, semua dosa dan keraguannya terekam dalam sekejap. Bayangan dirinya sendiri muncul, tidak seperti bayangan sebelumnya, tapi versi dirinya yang paling jujur, yang menatap tanpa menyembunyikan kebenaran hati. Apakah engkau siap melihat diri sendiri tanpa topeng?
Suara Nabi Khidir terdengar di telinga, meski beliau sendiri tampak diam. Syekh Abdul Qadir menelan napas panjang. Ia tahu, ini adalah ujian terberatnya, menghadapi semua keraguan, ketakutan, dan kesalahan yang selama ini ia sembunyikan dari diri sendiri. Bayangan itu bergerak mendekat. Ia menatap mata Syekh Abdul Qadir tanpa kata. Tidak ada penghakiman, hanya pengakuan. Ini dirimu, apa adanya. Syekh Abdul Qadir menunduk. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Jika engkau bisa menerima dirimu sendiri, tanpa pamrih, tanpa kebanggaan, maka engkau akan memahami hakikat yang sejati, bisik Nabi Khidir. Sejenak dunia terasa hening. Hanya ada Syekh Abdul Qadir, bayangan dirinya, dan keheningan hakikat. Ia menundukkan kepala lebih dalam, menenangkan diri, dan membiarkan hatinya terbuka sepenuhnya. Dan ketika ia melakukannya, segala keraguan dan bisikan yang menyesatkan sebelumnya menghilang. Cahaya di sekitarnya tidak lagi menyilaukan, melainkan hangat, penuh damai. Nabi Khidir melangkah lebih dekat, dan untuk pertama kalinya, Syekh Abdul Qadir merasakan kedekatan yang luar biasa, lebih nyata dari apapun yang pernah ia rasakan di dunia. Sekarang engkau memahami, kata Nabi Khidir lembut. Bukan hanya ilmu, bukan hanya jalan, bukan hanya guru, tetapi hakikat Abdul Qadir. Dan dari hakikat ini, engkau akan mampu membimbing banyak jiwa. Syekh Abdul Qadir menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini bukan karena takut atau ragu, melainkan karena kelegaan dan kebahagiaan batin yang mendalam. Cahaya di sekitar mereka mulai menyebar, membawa Syekh Abdul Qadir pada kesadaran yang baru, bahwa setiap ujian, setiap bisikan, setiap bayangan adalah bagian dari jalan menuju hakikat sejati. Ia tersenyum, dan langkahnya perlahan maju, kini dengan hati yang tenang dan teguh. Cahaya yang menyelimuti Syekh Abdul Qadir Jailani kini begitu hangat dan penuh damai. Namun keheningan itu bukan untuk menenangkan. Justru itu adalah tanda bahwa keputusan terpentingnya segera tiba. Nabi Khidir AS berdiri di hadapannya. Sosoknya semakin jelas. Wajahnya masih menutupi sebagian cahaya. Namun aura beliau memancarkan ketenangan dan wibawa yang meneguhkan hati. Abdul Qadir, suara beliau terdengar lembut namun tegas. Engkau telah melewati bayangan, cahaya menipu, bisikan kegelapan, dan bahkan ujian hakikatmu sendiri. Sekarang, engkau harus memilih. Apakah engkau akan tetap berjalan di jalan ini, membawa ilmu dan kebenaran kepada dunia, ataukah kembali ke kehidupan biasa, meninggalkan sebagian rahasia yang telah kau lihat? Syekh Abdul Qadir terdiam. Ia menatap cahaya di depannya. Ia menatap masa lalunya yang kini bersatu dengan hakikat dirinya sendiri. Ia merasakan setiap langkah yang ia ambil, setiap ujian yang ia lalui, semuanya membawanya pada satu titik, tanggung jawab yang besar menanti. Nabi, aku tidak takut, batinnya pelan. Jika jalan ini adalah jalanmu, maka aku akan tetap berjalan. Aku akan membawa kebenaranmu bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk mereka yang mencarimu. Nabi Khidir mengangguk pelan, seakan sudah menunggu jawaban itu sejak lama. Cahaya di sekitar mereka bergetar lembut, menandakan bahwa keputusan itu diterima. Namun ujian terakhir bukanlah kata-kata, melainkan realitas tindakan. Syekh Abdul Qadir menatap ke depan. Di sana, jalur cahaya bercabang menjadi ribuan sinar kecil, masing-masing membawa kemungkinan, rahasia, dan tanggung jawab.
Ia tahu setiap langkah ke depan tidak akan mudah. Ia juga tahu sekali ia melangkah, tidak ada jalan untuk kembali sepenuhnya ke dunia lama. Dengan napas panjang, ia melangkah maju. Satu langkah, lalu langkah kedua. Setiap langkahnya semakin mantap, penuh keyakinan. Dan saat ia melangkah, cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, memadukan dirinya dengan hakikat yang telah ia pahami. Ia merasakan satu hal yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kekuatan dan ketenangan batin yang sempurna. Nabi Khidir tersenyum tipis. Engkau telah membuat pilihan yang benar. Dari sini, jalanmu akan berbeda, dan dunia akan merasakan cahaya yang engkau bawa. Syekh Abdul Qadir menunduk hormat. Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata penerimaan, keberanian, dan keikhlasan. Di kejauhan, cahaya itu mulai menyebar ke jalan-jalan yang sebelumnya samar, seolah menandai dimulainya perjalanan baru. Dan dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, perjalanan sejati baru saja dimulai. Cahaya di sekeliling Syekh Abdul Qadir Jailani kini bukan lagi sekedar terang. Ia terasa hidup, berdenyut, bergetar, seolah menyatu dengan napas dan jiwanya sendiri. Syekh Abdul Qadir menatap ke depan, di mana jalan bercabang yang dulu menyesatkan kini menyatu menjadi satu jalur lurus yang bersinar. Ia menyadari satu hal, perjalanan ini tidak hanya menguji tubuh, pikiran atau hati, tetapi mengubahnya menjadi pribadi yang berbeda. Nabi Khidir AS berdiri di sampingnya. Wibawa dan ketenangan beliau kini terasa lebih nyata. Abdul Qadir, kata beliau, perubahan yang engkau rasakan bukan karena cahaya atau bisikan yang kau lalui, tetapi karena kesungguhan hati dan kesetiaanmu pada kebenaran. Syekh Abdul Qadir menunduk, merasakan perubahan itu di seluruh dirinya. Setiap langkah yang ia ambil membawa ketenangan baru, namun juga tanggung jawab yang lebih berat. Ia bukan lagi sekedar murid yang mencari ilmu. Ia kini menjadi penjaga hakikat, seorang yang memahami bahwa ilmu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan. Tiba-tiba, bayangan kegelapan yang dulu menyesatkan muncul lagi, tetapi kali ini tidak menakutkan. Bayangan itu berdiri di sisi jalannya, diam, seakan memberi pengakuan. Syekh Abdul Qadir menyadari, setiap ujian, setiap godaan, setiap bisikan hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran sejati. Engkau telah belajar bahwa kegelapan dan cahaya tidak selalu nyata, kata Nabi Khidir. Yang nyata adalah hati yang tetap teguh di jalan kebenaran. Syekh Abdul Qadir menarik napas panjang. Ia menatap bayangan kegelapan yang perlahan menghilang, cahaya yang menyelimuti jalannya kini stabil dan tidak menyesatkan. Ia tersenyum tipis, merasakan kedamaian yang mendalam. Kedamaian seorang yang telah melalui ujian batin yang paling berat. Nabi Khidir mengangguk, lalu perlahan menghilang ke dalam cahaya, meninggalkan Syekh Abdul Qadir sendirian di jalan terang. Namun kini, ia tidak merasa kesepian. Ia merasa kuat, sadar, dan siap menjalankan tanggung jawab yang menantinya. Syekh Abdul Qadir melangkah maju dengan mantap. Setiap langkahnya kini tidak lagi sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin yang akan membimbing banyak jiwa ke arah kebenaran. Ia tahu satu hal pasti, dunia lama telah berakhir, dan dunia baru, dunia cahaya, kesadaran, dan hakikat, baru saja dimulai. Syekh Abdul Qadir Jailani melangkah di jalan yang kini terang, damai, dan mantap. Namun setiap langkahnya membawa kesadaran baru bahwa perjalanan sejati tidak berhenti pada cahaya atau pertemuan dengan guru, tetapi pada bagaimana ia membawa perubahan itu ke dunia nyata. Ia menatap sekeliling.
Jalan yang sebelumnya penuh bayangan dan ilusi, kini bersih. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah dan daun yang menenangkan. Setiap detail terasa hidup, seolah dunia di sekitarnya ikut bernafas. Syekh Abdul Qadir tahu bahwa perjalanan batinnya telah mengubah dirinya secara fundamental. Ia bukan lagi hanya seorang pemuda yang haus ilmu, tetapi penjaga kebenaran, pembimbing, dan pelayan hakikat. Ia melangkah menuju desa terdekat. Orang-orang di jalan menatapnya dengan rasa penasaran. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan, hanya ketenangan dan aura yang menenangkan, membuat orang-orang merasa damai di dekatnya. Seorang murid muda menghampirinya, menunduk hormat. "Guru, kami mendengar bahwa engkau kembali dari perjalanan yang luar biasa. Apa yang kau temukan?" tanyanya. Syekh Abdul Qadir tersenyum lembut. "Bukan apa yang aku temukan di luar," tanyanya, "tetapi apa yang aku temukan di dalam hati sendiri. Dan jika kalian ingin berjalan di jalan yang benar, mulailah dengan mengenal diri kalian sebelum mencari yang lain." Murid itu menunduk, mengerti bahwa perjalanan guru mereka lebih dari sekedar ilmu dan cerita. Itu adalah contoh hidup dari hakikat dan kesetiaan kepada kebenaran. Di kejauhan, cahaya dari perjalanan batinnya tetap menyala, namun tidak menyilaukan. Ia tahu setiap langkah ke depan akan membawa dampak baru bagi dirinya dan bagi mereka yang mencari kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Syekh Abdul Qadir merasa tenang, penuh syukur, dan siap membimbing tanpa ragu. Hati dan jiwanya telah berubah, dan dunia pun perlahan merasakan kehadiran cahaya itu dari seorang yang telah melewati ujian hakikat sejati. Syekh Abdul Qadir Jailani kini kembali ke desa dan kota di sekitarnya. Setiap langkahnya tidak hanya menapaki tanah, tetapi menyebarkan cahaya yang lembut dan menenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Orang-orang yang sebelumnya gelisah atau bingung, kini merasa damai hanya dengan keberadaan beliau. Anak-anak tertawa lebih riang, orang tua tersenyum lebih tulus, dan murid-murid yang merasakan ketenangan yang menular. Seorang pedagang tua menghampirinya, tersentak oleh aura yang berbeda dari biasanya. "Syekh, ada sesuatu yang berbeda darimu sekarang. Apa yang terjadi?" tanyanya. Syekh Abdul Qadir tersenyum. Matanya bersinar lembut. "Ini bukan tentang aku, tetapi tentang cahaya yang Allah titipkan bagi siapa yang mencari kebenaran. Dan setiap orang bisa menemukan cahaya itu jika mau menempuh jalan kesadaran dan keikhlasan." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa menenangkan. Murid-muridnya mencatat setiap pelajaran, tidak hanya untuk ilmu, tetapi untuk membawa perubahan dalam diri mereka sendiri. Syekh Abdul Qadir berjalan ke sebuah sungai kecil. Airnya jernih, berkilau di bawah sinar matahari. Ia menatap bayangan dirinya di air dan tersenyum. Dulu, ia mencari guru, mencari cahaya, mencari tanda. Kini, ia menyadari guru terbesar ada di dalam hati sendiri, dan cahaya sejati muncul dari kesetiaan pada kebenaran. Di kejauhan, kabut tipis mulai menghilang dari jalan-jalan desa. Cahaya pagi menyelimuti rumah-rumah, pohon-pohon, dan orang-orang. Jejak Syekh Abdul Qadir tidak hanya berupa langkah fisik, tetapi jejak spiritual yang menerangi hati mereka yang menyentuhnya. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu perjalanan ini bukan sekadar selesai. Ia telah berubah, dan dengan perubahan itu, ia siap membimbing banyak jiwa menuju hakikat yang sejati. Langkahnya mantap, senyumannya damai, dan dunia perlahan merasakan cahaya yang tak pernah padam dari seorang yang telah melewati ujian hakikat. Syekh Abdul Qadir Jailani kini dikenal bukan hanya sebagai ulama yang cerdas, tetapi sebagai guru yang mampu menyalurkan cahaya batin kepada orang-orang di sekitarnya. Murid-muridnya berkumpul di halaman masjid, menatap beliau dengan rasa kagum dan penuh hormat. Seorang pemuda bertanya dengan suara lembut, "Guru,
Bagaimana kami bisa tetap kuat menghadapi godaan dan kebingungan seperti yang guru alami? Syekh Abdul Qadir tersenyum, matanya memancarkan ketenangan yang menular. Tidak cukup hanya belajar dari kata-kata, kalian harus melangkah di jalan yang benar, menghadapi bayangan dalam hati sendiri dan menemukan cahaya yang Allah titipkan di dalam diri kalian. Seorang murid lain menatapnya dengan mata berbinar. Apakah guru sendiri pernah merasa takut atau ragu? Syekh Abdul Qadir mengangguk pelan. Ya, banyak kali. Bahkan ketika aku berjalan menuju cahaya hakikat, aku ragu dan merasa kosong. Namun keyakinan dan kesetiaan pada kebenaranlah yang menuntunku. Dan itulah yang kalian juga harus pegang. Cahaya sejati muncul dari keteguhan hati. Murid-muridnya menunduk, memahami bahwa guru mereka bukan hanya mengajar teori, tetapi memberikan contoh nyata dari perjalanan spiritual dan ujian batin yang telah ia lalui. Syekh Abdul Qadir kemudian berdiri di depan mereka, menatap langit biru yang terbentang luas. Perjalanan kalian tidak akan selalu mudah, namun setiap langkah yang dilakukan dengan niat ikhlas, setiap kebenaran yang diamalkan akan menjadi cahaya bagi kalian sendiri dan bagi dunia di sekitar kalian. Seorang murid kecil mengangkat tangan, ragu-ragu. Guru, apakah kami juga bisa melihat Nabi Khidir suatu hari nanti? Syekh Abdul Qadir tersenyum lembut, menepuk kepala murid itu. Engkau tidak perlu mencari di luar. Jika hatimu murni dan niatmu benar, cahaya hakikat akan selalu hadir dalam dirimu, seakan Nabi itu sendiri membimbingmu dari dalam. Murid-muridnya saling menatap, terinspirasi. Mereka sadar bahwa perjalanan guru mereka bukan sekedar legenda, tetapi teladan yang nyata, yang mampu menuntun mereka melewati ujian dan kebingungan hidup. Dan di hati Syekh Abdul Qadir ada satu kepastian. Cahaya yang ia temukan tidak akan berhenti di dirinya. Ia akan menyebar melalui setiap murid, setiap langkah, setiap amal yang dilakukan dengan ketulusan. Ia tersenyum tipis, menatap mereka semua, dan melangkah perlahan, membawa damai, keyakinan, dan cahaya yang tak tergoyahkan. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di atas bukit, menatap desa dan kota yang kini dipenuhi kehidupan dan ketenangan. Setiap rumah, setiap jalan, setiap wajah yang dilihatnya memancarkan damai. Buah dari perjalanan panjangnya yang penuh ujian, cahaya, dan hakikat. Ia menyadari satu hal. Cahaya yang ia bawa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang disentuhnya. Setiap murid yang ia bimbing, setiap orang yang ia nasihati, kini memiliki potensi untuk menyalurkan cahaya itu sendiri. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, dan mengingat semua yang telah dilewatinya. Bayangan yang menakutkan, cahaya yang menipu, bisikan dari kegelapan, ujian hakikat batin, pertemuan dengan Nabi Khidir AS. Semua itu kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekedar pengalaman pribadi, tetapi fondasi untuk generasi yang akan datang. Ketika ia membuka mata, angin lembut meniup rambutnya. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap langkah, setiap ujian, setiap air mata dan setiap senyum telah membentuk cahaya yang abadi. Murid-muridnya berkumpul di kaki bukit, menatapnya dengan kagum dan hormat. Syekh Abdul Qadir menatap mereka. Matanya bersinar lembut. Cahaya itu bukan untuk disimpan, katanya. Cahaya itu untuk diteruskan, untuk dibagikan, untuk menerangi hati yang gelap, dan membimbing jiwa yang tersesat. Ia menunduk, memejamkan mata sejenak, dan mengingat semua yang telah dilewatinya. Ia berjalan menuruni bukit, langkahnya mantap, namun hati dan pikirannya penuh kedamaian. Ia menyadari, meskipun perjalanan telah membawa banyak ujian, transformasi batin yang ia raih akan tetap hidup dalam dirinya
dan dalam setiap murid yang meneruskan jejaknya. Di kejauhan, matahari terbenam, memantulkan sinar keemasan di jalan-jalan desa. Cahaya itu bukan lagi sekedar matahari, tetapi simbol perjalanan, ketekunan, dan hakikat yang abadi. Syekh Abdul Qadir melangkah dengan keyakinan. Setiap langkahnya kini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia, untuk menciptakan jejak cahaya yang tidak akan padam selamanya. Dan dengan itu, perjalanan batin yang panjang, penuh ujian, dan penuh cahaya, mencapai kedamaian yang abadi. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di halaman masjid, menatap murid-muridnya yang kini mulai menyebar ke desa-desa lain. Setiap murid membawa jejak kecil cahaya yang dulu ditanamkan kepadanya. Seorang murid muda mendekat, mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Guru, bagaimana kami bisa tetap menjaga cahaya ini agar tidak padam? Syekh Abdul Qadir tersenyum lembut. Cahaya sejati bukanlah sesuatu yang bisa diambil atau disimpan. Cahaya itu hidup dalam hati yang ikhlas, dalam amal yang benar, dan dalam niat yang murni. Jika kalian menjaga hati, maka cahaya itu akan selalu bersinar, bahkan ketika kalian jauh dariku. Ia menatap seluruh muridnya. Setiap wajah memantulkan harapan, tekad, dan rasa kagum. Syekh Abdul Qadir menyadari bahwa perjalanan spiritualnya tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi telah menjadi warisan, cahaya yang akan terus menerangi generasi berikutnya. Di kejauhan, matahari pagi memantulkan sinar keemasan pada masjid dan rumah-rumah di sekitarnya. Cahaya itu bukan sekedar sinar matahari, tetapi simbol dari perjalanan panjang, ujian yang telah dilalui, dan hakikat yang kini hidup dalam diri setiap murid. Syekh Abdul Qadir menunduk sejenak, memejamkan mata. Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damai dari hati yang telah melalui ujian, memahami hakikat, dan membimbing orang lain ke jalan yang benar. Setiap langkah yang kalian ambil, ucapnya pelan, adalah bagian dari perjalanan cahaya ini. Teruslah berjalan, walaupun jalan kadang gelap, karena cahaya yang lahir dari keikhlasan dan kesetiaan tidak akan pernah padam. Ia tersenyum, menatap langit biru yang luas dan menyadari bahwa jejaknya telah menjadi bagian dari dunia ini, dan cahaya itu kini hidup dalam setiap jiwa yang bersedia menerimanya. Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri di atas bukit tempat ia dulu memulai perjalanan panjangnya. Angin lembut berhembus, membawa aroma tanah basah, daun, dan sungai yang jernih. Semua terasa damai. Namun lebih dari itu, ada keabadian dalam setiap langkah dan nafasnya. Ia menatap desa yang kini ramai dengan murid-muridnya yang menyebarkan cahaya dari hati mereka sendiri. Setiap rumah, setiap jalan, setiap jiwa yang disentuhnya memancarkan damai, warisan dari perjalanan panjang yang penuh ujian dan hakikat batin. Syekh Abdul Qadir tersenyum, menyadari satu hal. Perjalanan hidup manusia bukan hanya tentang pencarian ilmu atau pengakuan duniawi. Yang paling penting adalah memahami hakikat diri, setia pada kebenaran, dan menyalurkan cahaya itu kepada sesama. Ia menunduk sejenak, berdoa dalam hati, lalu menatap langit biru yang luas. Setiap ujian, setiap keraguan, setiap bisikan, semuanya membentuk cahaya yang abadi. Dan cahaya itu kini hidup dalam diri mereka, dalam murid-muridku, dan dalam dunia ini, gumamnya pelan. Salah satu muridnya menghampirinya, menunduk hormat. Guru, kami siap untuk melanjutkan jejakmu. Cahaya yang engkau bawa akan selalu menerangi kami.
Syekh Abdul Qadir tersenyum tipis, matanya bersinar penuh damai. Cahaya itu tidak datang dari aku, tapi dari Allah yang menuntun setiap hati yang tulus. Kalian hanya meneruskan apa yang telah kalian temukan di dalam diri sendiri. Murid-muridnya mengangguk, memahami bahwa perjalanan hakikat tidak berakhir. Ia terus hidup dalam setiap amal, setiap niat, dan setiap langkah yang tulus. Syekh Abdul Qadir menatap ke horizon, melihat matahari terbit perlahan. Cahaya itu memantul di seluruh desa, menerangi rumah, jalan, dan hati manusia. Ia tersenyum, menyadari perjalanan panjangnya telah menciptakan warisan yang abadi, cahaya yang tidak akan pernah padam. Dan dengan langkah mantap, hati tenang, dan jiwa yang damai, Syekh Abdul Qadir Jailani melangkah ke depan, meninggalkan dunia dengan warisan cahaya yang akan terus hidup selamanya.